Nabi Zakaria wafat dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang jahat. Nah, wafatnya ini sangat mengenaskan. Nabi Zakaria nasabnya adalah Zakaria bin Dan. Nama ayah beliau adalah Dan, Dal Alif Nun. Bin Muslim bin Soduq. Nasabnya sampai ke atas ke Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kemudian ke atasnya lagi Nabi Dawud. Kemudian ke atasnya lagi ke Yahuda bin Ya'qub. Dan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Beliau mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana kita tahu bahwa semua nabi, semua rasul diutus dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya masing-masing beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerukan agama Islam kepada masing-masing dari umat para nabi itu. Semua nabi, semua rasul datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam, termasuk Nabi Zakaria. Nah, Palestina ketika itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim yang bernama Herodas. Siapa namanya? Herodas. Raja zalim yang bernama Herodas inilah yang memerintahkan untuk membunuh, ya, supaya Nabi Zakaria dibunuh ketika itu. Sebentar. Ya, ini Raja Herodas inilah ralat. Raja Herodas di Palestina itulah, ya, Raja Herodas yang menguasai Palestina ketika itu, dialah yang memerintahkan agar Nabi Yahya bin Zakaria itu dibunuh. Ya. Nanti setelah kita membicarakan secara singkat mengenai Nabi Zakaria, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menyampaikan secara singkat tentang putra beliau yang bernama Yahya yang juga diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah, Nabi Zakaria ini adalah pengasuh Maryam binti Imran. Maryam ini perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling utama, perempuan yang paling tinggi derajatnya sejagat raya adalah siapa? Imran. Kok Imran? Siapa? Maryam, ya. Ayahnya bernama siapa? Imran. Maryam binti siapa? Maryam binti Imran. Jadi Imran itu nama bagus, ya. Imran itu adalah nama yang bagus. Perempuan yang paling tinggi derajatnya, perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling utama sejagat raya secara mutlak, mulai dari awal sampai datangnya hari kiamat, adalah Sayyidatuna Maryam binti Imran, ibunda dari Sayyiduna Isa alaihissalam. Nah, Imran ini adalah pemimpin dan ulama Bani Israel ketika itu. Ketika istrinya, istri Imran yang bernama Hannah, mengandung Sayyidah Maryam, suaminya wafat. Sayyiduna Imran wafat, sehingga Nabi Zakaria lah yang kemudian mengasuh dan menanggung biaya hidup Sayyidah Maryam. Jadi Nabi Zakaria itu adalah orang yang mengasuh Maryam. Dan kelak
Maryam ini kemudian melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Di usia tua, di usia yang sudah senja, Nabi Zakaria tidak juga kunjung memiliki seorang anak. Karena istrinya tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil. Istrinya adalah seorang perempuan yang mandul, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan seorang anak. Karena itulah beliau berdoa kepada Allah, dan doanya ini disebutkan di dalam Al-Quran. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria ketika beliau sudah tua tetapi tidak juga kunjung diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lama menikah tidak juga kunjung diberi anak, ingin punya banyak keturunan tetapi sudah menikah selama 10 tahun, sudah menikah selama 20 tahun, tidak juga ya, tidak kunjung diberi karunia momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah untuk berdoa dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam. Apa doanya tadi? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surat Al-Imran ayat 38. Ayat Al-Imran surat Al-Imran ayat 38. Allah kemudian mengabulkan doa beliau dan memberinya rizki seorang anak yang soleh yang kemudian diberi nama Yahya. Nabi Zakaria wafat dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang jahat. Nah, wafatnya ini sangat mengenaskan. Beliau dikejar-kejar oleh orang Yahudi, lalu beliau berlindung di dalam sebuah pohon. Sebenarnya orang-orang yang mengejar beliau itu tidak mengetahui keberadaan beliau di dalam pohon itu. Tapi kemudian iblis memberitahukan keberadaan beliau kepada orang-orang Yahudi yang mengejar beliau. Dan pada akhirnya orang-orang Yahudi yang mengejar beliau tahu di mana beliau bersembunyi, yaitu di dalam pohon itu, lalu pohon itu digergaji. Jadi tempat di mana Nabi Zakaria berlindung, yaitu pohon, itu kemudian digergaji. Sak Nabi Zakaria ini yang ada di dalam pohon itu kemudian ikut tergergaji. Jadi beliau wafat dalam keadaan digergaji oleh orang-orang Yahudi yang zalim yang membunuh beliau. Nah, ini sebagai contoh bahwa orang yang derajatnya tinggi itu akan semakin tinggi pula musibah yang Allah timpakan kepadanya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat, semakin banyak, semakin besar musibah yang Allah timpakan kepadanya. Nabi Zakaria mati dalam keadaan digergaji. Nabi Yahya nanti akan kita ceritakan, beliau mati dalam keadaan dipenggal lehernya, terpisah antara kepala dan badannya. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun, sakit yang luar biasa parah, sakit yang luar biasa akut ya. Tetapi tidak dijelaskan sakit beliau seperti apa. Yang jelas tidak sampai keluar ulat dari dalam tubuh beliau. Yang jelas tidak sampai keluar ulat atau semacamnya, set ya. Tidak sampai keluar belatung dari tubuhnya, tidak sampai segitunya. Penyakit yang parah, penyakit yang berat selama belasan tahun, tetapi di dalam berbagai hadis tidak dijelaskan jenis penyakit beliau seperti apa. Tetapi beliau kemudian bersabar ya, sampai akhirnya beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Al-Husain, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mati syahid dalam keadaan terpenggal kepalanya. Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mati dalam keadaan dibunuh. Sayyiduna Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu mati dalam keadaan terbunuh. Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib, khalifah yang keempat, juga mati dalam keadaan
terbunuh. Banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang derajatnya tinggi, itu yang diuji oleh Allah dengan berbagai musibah. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat, semakin banyak, semakin tinggi musibah dan bala yang Allah timpakan kepada mereka. Pada pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa orang yang tidak pernah sakit itu berarti derajatnya rendah. Orang yang tidak pernah pusing, orang yang tidak pernah sakit kepala, orang yang tidak pernah flu, itu artinya dia berderajat rendah. Firaun itu sakit kepala saja nggak pernah, flu saja nggak pernah, sakit pening biasa nggak pernah, ya. Yang dibawa sakit kepala apa namanya, ya, sakit sekecil apapun Firaun itu nggak pernah. Itu artinya apa? Firaun ini adalah orang yang derajatnya rendah. Jadi setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita itu akan melebur dosa-dosa kita. Sampai ketika seseorang terkena duri, kecocok duri, tertusuk duri, itu adalah musibah yang akan melebur dosanya. Itu adalah musibah yang akan menggugurkan, merontokkan dosa-dosanya kalau dihadapi dengan sikap sabar. Kalau dosa-dosa sudah tergugurkan semuanya dengan berbagai musibah yang Allah timpakan kepada kita, maka setelah itu musibah yang Allah timpakan kepada kita akan meninggikan derajat kita.